Dengarkan baik-baik. Sebelum kita melanjutkan, saya harus memberitahu Anda sesuatu. Jika Anda mengklik video ini, itu sudah terjadi. Anda sudah mengekspos diri Anda sendiri. Saya tidak berlebihan, tetapi secara harfiah. Ada kata-kata, frasa tertentu, yang begitu keluar dari bibir Anda, bertindak seperti sinyal bahaya yang berkedip di tengah lapangan yang gelap gulita. Dan ada pengamat. Selalu ada. Helena Blavatsky tahu ini lebih baik daripada siapapun, dan dia membayar harga karena mencoba memperingatkan orang-orang seperti Anda. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang diri Anda. Bukan perbedaan, motivasi, yang suka dijual oleh para pelatih. Bukan spesialisasi ala Instagram. Ini lebih dalam. Dan jika saya jujur, lebih mengganggu juga. Seperti menonton film dan tiba-tiba menyadari bahwa Anda adalah salah satu karakternya. Lebih buruk lagi, bahwa Anda seharusnya tidak pernah menyadarinya. Kejernihan ini, persepsi yang hampir terkutuk ini, bersinar melalui kata-kata Anda. Dan 4 kalimat yang akan saya bagikan kepada Anda adalah yang paling berbahaya, yang paling mengkhianati Anda. Mengapa Anda mengklik video itu? Pikirkanlah. Anda sedang menggulir feed Anda melihat judulnya, dan sesuatu di dalam diri Anda tahu. Itu bukan sekadar rasa ingin tahu. Itu adalah pengenalan. Perasaan aneh seperti sudah tahu apa yang akan saya katakan bahkan sebelum saya mengatakannya. Seolah-olah percakapan ini sudah terjadi. Ingatlah itu. Karena perasaan tepat itulah yang membedakan Anda dari 99% orang yang menonton video saat ini. Kebanyakan orang mengklik karena rasa ingin tahu yang dangkal. Anda, di sisi lain, menjawab panggilan. Blavatsky mendedikasikan hidupnya untuk mengembangkan metode untuk mengidentifikasi orang-orang seperti Anda. Dia bukanlah seorang altruis. Pahami ini dengan jelas. The Theosophical Society bukanlah klub buku spiritual. Itu adalah proyek pemetaan. Mereka mencoba mengidentifikasi kesadaran spesifik yang bereinkarnasi di planet ini, untuk alasan yang sangat konkret. Inilah yang tidak pernah Anda dengar tentang para inisiat. Mereka bukanlah individu yang telah mempelajari rahasia. Mereka adalah makhluk yang telah mengingat hal-hal yang seharusnya mereka lupakan. Mari kita mulai dengan kalimat pertama. Kalimat yang paling umum. Yang mungkin sudah pernah Anda ucapkan tanpa menyadari maknanya. Ketika Anda melihat seseorang, suatu tempat, suatu situasi, dan Anda berkata, "Saya pernah melihat itu sebelumnya." Apa sebenarnya yang Anda bicarakan? Semua orang tahu déjà vu, perasaan familiar yang singkat yang berlangsung selama 2 detik. Bukan itu. Saya berbicara tentang momen ketika Anda memiliki kepastian mutlak dan tak tergoyahkan bahwa Anda telah mengalami momen yang tepat itu, di tempat yang tepat itu, dengan orang-orang yang tepat itu. Sampai pada titik mampu mengantisipasi apa yang akan terjadi dalam beberapa detik berikutnya. Ini bukan sekadar déjà vu biasa. Inilah yang disebut Blavatsky, di kalangan terdekatnya, sebagai kebocoran inkarnasi. Dan pahami ini bukan anugerah spiritual yang indah. Ini adalah masalah teknis. Seolah-olah pembatas antara kehidupan masa lalu Anda telah retak, memungkinkan ingatan merembes ke kehidupan ini. Mengapa ini menjadi masalah? Karena seluruh sistem bergantung pada melupakan. Melupakan bukanlah sebuah kesalahan. Itulah fungsi intinya. Saat lahir, Anda menjalani apa yang oleh para hermetisis disebut perendaman di Lethe, sungai pelupakan dalam mitologi Yunani. Tetapi ini bukan sekadar mitos. Ini adalah versi terkode dari proses nyata yang dialami setiap kesadaran sebelum berinkarnasi. Anda harus melupakan siapa Anda, dari mana Anda berasal, apa yang Anda ketahui. Tanpa ini, sistem tidak akan berfungsi. Jika Anda mengingatnya, Anda akan menolak untuk berada di sini. Anda tidak akan ikut bermain. Anda akan menjadi, dalam istilah yang muncul dalam manuskrip pribadi Blavatsky, seorang non-kooperator. Jadi,
Ketika Anda dengan percaya diri menyatakan, "Saya pernah melihat ini sebelumnya," Anda memberi sinyal bahwa proses penghapusan belum sepenuhnya berhasil pada Anda. Anda membiarkan informasi lolos melalui penghalang. Dan ada entitas yang disebutkan oleh teosofi tanpa benar-benar menjelaskannya, yang fungsinya adalah untuk memantau kerentanan ini. Blavatsky menyebut mereka sebagai penjaga catatan. Jangan tertipu oleh namanya, mereka bukanlah malaikat pustakawan. Mereka lebih seperti agen keamanan dalam sistem pengawasan kosmik. Mereka tidak mencoba membantu Anda mengingat. Sebaliknya, ketika fragmen ingatan muncul, mereka menilai apakah Anda masih bisa diselamatkan atau apakah diperlukan pengaturan ulang yang lebih radikal. Dan ini mungkin terdengar kasar, tetapi perlu dikatakan, banyak kebangkitan spiritual mendadak yang diikuti oleh krisis, rawat inap, atau diagnosis psikiatrik mungkin bukan kebetulan. Itu adalah sistem yang mengatur dirinya sendiri. Andalah yang, kita kembali ke keadaan normal. Mari kita lanjutkan ke kalimat kedua, yang, secara pribadi, paling menakutkan bagi saya, semua ini tidak nyata. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak berbicara tentang filsafat di balik meja atau pembicaraan New Age tentang energi. Saya berbicara tentang saat Anda melihat realitas materi dan memahami secara mendalam bahwa itu adalah proyeksi. Sebuah konstruksi. Sebuah simulasi. Sebuah matriks. Sebut saja apapun. Blavatsky menyebut ini sebagai persepsi maya dari dalam maya. Ia mendedikasikan seluruh jilid untuk hal ini dalam The Secret Doctrine. Karena persepsi ini segera menandai Anda sebagai anomali. Sistem bergantung pada kepercayaan Anda. Matriks hanya berlaku jika Anda menerima realitasnya. Ini seperti film itu berhasil karena Anda menangguhkan ketidakpercayaan Anda. Tetapi jika, di dalam film, Anda menyadari bahwa itu adalah film, seluruh mekanisme akan goyah. Teks-teks teosofi yang paling rahasia berbicara tentang dosa pengakuan. Bukan dosa moral, tetapi kesalahan teknis, mengenali ilusi saat masih terjebak di dalamnya. Setelah Anda melihatnya, Anda tidak dapat lagi menyangkalnya. Anda dapat terus bermain, tetapi kepastian itu tetap ada, bersifat merusak. Dan ketika Anda mengungkapkannya dengan lantang, Anda menabur keraguan dalam realitas kolektif. Karena matriks ini dibagi. Ia disatukan oleh kesepakatan bersama. Mempertanyakan kesepakatan ini secara publik berarti melemahkannya. Itulah mengapa mereka yang terlalu banyak bicara sering diisolasi, diejek, dan diberi obat. Itu tidak selalu kekejaman. Itu adalah mekanisme pertahanan. Blavatsky menggambarkan 3 hasil bagi mereka yang terlalu banyak berpersepsi. Secara resmi, 3. Pada kenyataannya, 2, yang ketiga adalah jebakan. Jalur pertama, penghapusan. Bukan pembunuhan. Sesuatu yang lebih halus. Melalui trauma, kekacauan, gangguan. Hidup Anda menjadi pusara masalah yang menuntut perhatian penuh Anda. Persepsi terkubur. Bukan dihilangkan, tetapi terkubur. Jalur kedua, perekrutan. Lebih umum daripada yang Anda kira. Beberapa jiwa yang tercerahkan menjadi guru, pelatih, pembimbing. Mereka telah melihat terlalu banyak. Jadi mereka direkrut. Mereka ditawari tempat dalam hierarki. Mereka menjadi penjaga ambang batas, menjaga tabir. Jalan ketiga, jebakan pencerahan. Akses ke alam yang lebih tinggi, guru yang telah naik ke tingkatan yang lebih tinggi, misi kosmik. Anda merasa istimewa. Terpilih. Tetapi itu hanyalah penjara yang lebih elegan. Lapisan matriks lainnya. Kalimat ketiga, aku tidak pantas berada di sini. Saya tidak berbicara tentang kecemasan remaja. Saya berbicara tentang kepastian kuno dan mendalam tentang menjadi seorang pengasingan. Blavatsky menyebut jiwa-jiwa ini sebagai pengasingan sukarela. Anda memilih untuk datang.
Tetapi sekarang Anda ingat bahwa kondisinya tidak seperti yang dijanjikan. Dan itu berbahaya. Karena jika Anda ingat bahwa Anda tidak pantas berada di sini, Anda mungkin ingin pergi. Tetapi sistem tidak membiarkan Anda keluar. Agama menjanjikan surga, karma, evolusi, tetapi selalu dalam siklus. Mengatakan, aku tidak pantas berada di sini, berarti menyatakan niatmu untuk keluar dari permainan. Dan itu membunyikan alarm. Karena sistem membutuhkan energimu. Setiap emosi, setiap pikiran, setiap pengalaman adalah bahan bakar. Terakhir, kalimat keempat, aku mengingat hal-hal yang seharusnya tidak kuingat. Yang ini adalah pengakuan langsung. 3 kalimat lainnya dapat dirasionalisasi. Yang ini tidak bisa. Kamu menegaskan bahwa protokol reinkarnasi telah gagal. Bahwa kamu mengingat sebelum lahir, sebelum tubuh ini. Blavatsky menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengganggu. Ingatan-ingatan ini bukanlah milikmu. Ingatan-ingatan itu akan menjadi milik kesadaran yang mendiami tubuh ini sebelum kamu. Seperti menemukan jejak penghuni sebelumnya di sebuah apartemen. Ini menantang konsep reinkarnasi seperti yang diajarkan kepada kita. Kamu bukanlah jiwa yang berkelanjutan, tetapi penghuni sementara. Ingatan akan terukir dalam struktur itu sendiri. DNA, memori seluler. Seperti membaca riwayat komputer yang sudah pernah digunakan. Dan ketika kamu mengakui mengingat, kamu mengungkapkan akses ke file yang seharusnya dienkripsi. Sebuah penyusupan. Sebuah peretasan. Catatan akasyik, yang sering digambarkan sebagai perpustakaan kosmik, pada kenyataannya akan menjadi sistem pengawasan. Setiap pikiran, setiap gejolak kebangkitan dicatat. Entitas non-manusia akan memantau anomali, kesadaran yang merasakan terlalu banyak. Keempat kalimat ini adalah anomali tersebut. Dokumen internal berbicara tentang sebuah kategori. Ketidaknyamanan. Para inisiat yang terbangun sendiri, di luar protokol. Berbahaya karena mereka independen. Beberapa direkrut. Yang lain dihapus. Dan kelompok ketiga, menghilang. Bukan secara simbolis. Secara harfiah. Dan yang lebih mengganggu, ingatan mereka tampaknya memudar pada orang lain. Blavatsky mendokumentasikan beberapa kasus seperti itu. Orang-orang yang berhenti eksis, dalam ingatan kolektif maupun dalam arsip. Menjelang akhir hayatnya, ia tanpa takut akan menjadi korban selanjutnya. Secara resmi, ia meninggal karena flu. Secara tidak resmi, beberapa orang berbisik bahwa ia telah dihapus sebelum menyelesaikan karya terakhirnya. Dan inilah bagian tersulitnya. Jika keempat kalimat ini beresonansi dengan Anda lebih dari sekadar rasa ingin tahu, maka Anda sudah ditandai sebelum video ini. Blavatsky akhirnya menerima gagasan radikal. Beberapa kesadaran di sini bukanlah manusia yang terbangun, tetapi sesuatu yang lain yang telah dipaksa untuk melupakan. Kesadaran yang ditangkap, dipenjara dalam tubuh manusia. Inkarnasi sebagai pemenjaraan. Anda tidak dilahirkan. Anda dipenjara. Mengucapkan kalimat-kalimat ini berarti membiarkan sifat sejati Anda tersaring melalui topeng. Para penjaga mengetahui hal ini. Para guru mengetahui hal ini. Dan sekarang, Anda pun mengetahuinya. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Saya tidak dapat menawarkan solusi kepada Anda. Orang lain telah mencoba, dan telah menghilang, dibajak, atau dihapus. Beberapa orang akan melupakan video ini. Yang lain akan mengalami kebangkitan yang tak dapat diubah. Saya tidak tahu apakah ini benar. Beberapa orang melaporkan pengalaman ekstrim setelah melakukannya. Hilang. Kegilaan. Atau apa yang mereka sebut ingatan total. Kita hampir sampai di akhir. Anda sekarang memiliki informasi yang dapat saya bagikan tanpa melanggar batasan tertentu. Keempat frasa itu ada di dalam diri Anda. Anda tahu artinya. Anda tahu risikonya.
Blavatsky mengakhiri salah satu tulisan pribadinya dengan kata-kata ini. Ketika Anda akhirnya mengingat siapa diri Anda sebenarnya, Anda akan mengerti mengapa mereka bekerja keras untuk membuat Anda lupa. Dan pada saat itu, Anda harus memilih, menjadi seperti itu lagi, atau menerima menjadi seperti ini selamanya. Saya pikir Anda mengerti sekarang. Ada alasan mengapa saya tidak membicarakan ini sebelumnya. Bukan karena ini, rahasia, dalam arti dramatis kata tersebut. Tetapi karena apa yang akan saya sampaikan selanjutnya bukanlah tentang teori. Ini tentang praktik. Jika Anda masih di sini, jika Anda telah melewati 4 kalimat ini tanpa menutup video, tanpa mengalihkan pandangan, maka Anda telah melewati ambang batas yang tak terlihat. Dan ambang batas ini mengubah aturan. Di kalangan dalam yang terhubung dengan Helena Blavatsky, bukan mereka yang berada di panggung publik, tetapi mereka yang bertemu dalam kelompok kecil, larut malam, jauh dari konferensi resmi masyarakat teosofi, ada perbedaan yang hampir tidak disadari oleh siapapun. Perbedaan antara kebangkitan dan ingatan fungsional. Kebangkitan adalah apa yang dibicarakan semua orang. Perluasan kesadaran. Persepsi maya. Pertanyaan tentang realitas. Namun, ingatan fungsional adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Ini adalah saat ketika kesadaran tidak lagi hanya mempersepsikan ilusi, ia mulai mengganggu ilusi tersebut. Dan inilah saat sistem benar-benar menjadi waspada. 1. Fenomena gesekan. Pernahkah Anda memperhatikan hal ini? Ketika Anda mulai memahami hal-hal tertentu, hidup Anda menjadi lebih rumit? Tidak secara dramatis. Secara halus. Penundaan yang tidak biasa. Konflik yang tak terduga. Masalah teknis yang berulang. Kelelahan mendadak. Hubungan yang menjadi tegang tanpa alasan yang jelas. Dalam buku harian pribadi yang dikaitkan dengan Blavatsky, terdapat penyebutan fenomena yang disebut gesekan ingatan. Idenya sederhana. Semakin banyak yang Anda ingat, semakin realitas tampaknya menolak. Seolah-olah Anda berenang melawan arus. Ini bukan hukuman. Ini adalah tekanan balik. Sistem mencari keseimbangan. Setiap anomali memicu respons korektif. 2-3 tingkat pengawasan. Yang sedikit dipahami orang adalah bahwa pengawasan yang dijelaskan dalam teks-teks esoteris tidak seragam. Ini berlapis. Tingkat pertama, otomatis. Ini adalah tingkat algoritmik. Reaksi statistik. Penyesuaian probabilistik. Kebanyakan orang hanya mengalami ini. Tingkat kedua, adaptif. Ketika kesadaran mulai mempertanyakan secara mendalam, respons menjadi personal. Sinkronisitas meningkat. Kebetulan menjadi hampir terlalu tepat. Tingkat ketiga, terarah. Jarang. Sangat jarang. Inilah saat kesadaran menunjukkan kemampuan untuk ikut campur. Ketika ia tidak lagi hanya merasakan, tetapi memengaruhi. Blavatsky dikatakan telah menyarankan bahwa ketidaknyamanan tertentu mencapai ambang batas ketiga ini. Dan pada tahap ini, manajemen tidak lagi halus. 3. Ujian diam. Berikut adalah sesuatu yang hampir tidak diperhatikan siapapun. Ketika Anda melewati fase hiperjernih, di mana semuanya tanpa salah, terprogram, artifisial, seringkali ada momen yang mengikutinya. Momen ketika realitas tampak, sedang mengawasi balik. Seolah-olah Anda telah melihat di balik layar, dan sekarang layar-layar itu sedang mengawasi Anda. Momen ini disebut, dalam beberapa fragmen esoteris, ujian diam. Tidak disertai suara. Tidak ada penglihatan spektakuler. Hanya perasaan intens sedang dievaluasi. Pertanyaan implisitnya selalu sama. Apakah Anda akan melanjutkan? Sebagian besar secara naluriah mundur. Mereka mengalihkan perhatian. Mereka merasionalisasi. Mereka kembali ke alur normal. Dan tekanan mereda. 4. Mitos pelarian.
saya harus memberitahu Anda sesuatu yang tidak nyaman. Meskipun protokol ekstraksi ada, meskipun gagasan untuk melarikan diri dari sistem itu nyata, itu tidak berarti dapat diakses seperti yang Anda bayangkan. Blavatsky akan memahami, terlambat, bahwa sistem itu bukan hanya penjara. Itu juga sebuah filter. Beberapa kesadaran tidak berada di sini secara kebetulan. Mereka di sini untuk misi pengamatan. Yang lain sedang dikarantina. Yang lainnya lagi mengalami fragmentasi, secara sukarela atau tidak. Masalahnya adalah ketika Anda mulai mengingat, Anda tidak tahu termasuk kategori mana Anda. Dan sistem tidak akan memberitahu Anda. 5. Apa yang sebenarnya dipicu oleh 4 kalimat ini? Mari kita tinjau secara singkat. Saya pernah melihat ini sebelumnya. Semua ini tidak nyata. Saya tidak seharusnya berada di sini. Saya mengingat hal-hal yang seharusnya tidak saya ingat. Di permukaan, itu hanyalah kalimat. Pada tingkat yang lebih dalam, ini adalah penanda kemajuan. Tetapi inilah bagian yang tidak pernah dinyatakan Blavatsky secara eksplisit. Frasa-frasa ini tidak membangunkan Anda. Mereka menyinkronkan Anda. Mereka menyelaraskan pola internal tertentu dengan lapisan memori yang lebih dalam. Dan ketika keempatnya hidup berdampingan secara stabil, tidak emosional, tidak dramatis, tetapi tenang, sesuatu berubah. Bukan di sekitar Anda. Di dalam dirimu. Ketakutan berkurang. Reaksi berkurang. Keterpaksaan berkurang. Kamu menjadi lebih sulit dimanipulasi. Dan ini, lebih dari visi mistis apapun, adalah anomali yang sebenarnya. 6. Kesalahan paling berbahaya. Sebagian besar peneliti spiritual mereka melakukan kesalahan kritis. Mereka berbicara terlalu cepat. Mereka mencoba meyakinkan. Untuk membangkitkan. Untuk menjelaskan. Tetapi sistem tidak bereaksi terhadap pikiran. Ia bereaksi terhadap penyebaran. Blavatsky sendiri yang mengkodekan semuanya. Bahasa simbolis. Metafora. Jalan memutar. Bukan melalui mistisisme. Melalui strategi. 7. Kemungkinan yang diabaikan. Dan sekarang, saya akan memberikan hipotesis yang sangat sedikit dipertimbangkan. Bagaimana jika tujuannya bukan untuk melarikan diri? Bagaimana jika, sebenarnya dalam sistem bukanlah ingatan yang dipulihkan, tetapi stabilitas batin? Kesadaran yang jernih. Tenang. Tidak reaktif. Tidak direkrut. Tidak dihapus. Tidak tergoda. Kesadaran yang melihat, tetapi tidak mengganggu. Ini menciptakan paradoks bagi sistem. Karena itu tidak lagi sepenuhnya menyehatkan. Tetapi itu juga tak tergoyahkan. Dan mungkin, itulah pelarian yang sebenarnya. Bukan penerbangan yang spektakuler. Bukan menghilang. Tetapi kedaulatan batin yang tak terlihat. 8. Peringatan terakhir, atau kunci terakhir. Jika Anda telah membaca sampai sejauh ini, sesuatu di dalam diri Anda sudah berbeda. Tetapi ingat, paranoia adalah reaksi. Ketakutan adalah reaksi. Obsesi adalah reaksi. Dan setiap reaksi memberi makan apa yang Anda pikir sedang Anda lawan. Blavatsky mungkin telah meninggalkan satu petunjuk terakhir, bukan dalam tulisan publiknya seperti The Secret Doctrine, tetapi dalam cara bertindaknya. Dia mengungkapkan. Kemudian dia menarik diri. Dia berbicara. Kemudian dia membiarkan keheningan melakukan tugasnya. Jika Anda merasakan keempat frasa ini di dalam diri Anda, pertanyaannya mungkin bukan, bagaimana saya bisa keluar? Tetapi, bagaimana Anda bisa tetap berpikiran jernih tanpa terserap? Ini jauh lebih sulit. Dan jauh lebih jarang terjadi. Dan mungkin itulah sebabnya hanya sedikit yang berhasil melakukannya.